The next agenda is Mau'idhah Hasanah and praying will be delivered by Kiai Haji Ahmad Rizza Muqtafa Yasin. To Kiai Haji Ahmad Rizza Muqtafa Yasin, please, the time is yours. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yaitu Mau'idhah Hasanah dan doa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Rizza Muqtafa Yasin. Kepada beliau Kiai Haji Ahmad Rizza Muqtafa Yasin, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek satu. Cek. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا يا نبي الأمن المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع شفيعا وشفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا بوسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada segenap Dewan Guru SMP Islam Plus Hidayatul Tulab dan juga segenap tamu undangan, Bapak Ibu wali murid SMP Islam Plus Hidayatul Tulab, juga kepada semua siswa kelas 9 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan
alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja adalah dengan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita adalah mendapatkan tambah limpahan kenikmatan dari rahmat dan juga salam tetaplah terhadirkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga adalah kita besok akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Hadirin Bapak Ibu undangan, Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini adalah saya ingin menyampaikan mungkin adalah tidak panjang bahwa anak-anak putra putri panjenengan sedaya adalah merupakan suatu amanah atau suatu titipan yang harus dijaga dengan baik-baiknya. Maka dari itu adalah kita jangan sampai lupa bahwa Allah telah menciptakan kita berpasang-pasangan adalah memiliki suatu maksud atau memiliki suatu tujuan. Kenapa mensyariatkan kita untuk memiliki anak? Kenapa kita disunahkan untuk menikah, disunahkan untuk memiliki keluarga? Tidak lain semua adalah untuk kita untuk tolong di dalam ibadah kepada Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja adalah yang paling penting adalah anak kita yang sudah dipondokkan di pondok pesantren ini, itu adalah kita sebagai orang tua itu selalu mendukung terhadap anak kita. Jangan sampai anak kita mondok di pondok pesantren, kita hanya ingin anak kita ini menjadi orang yang pintar saja atau hanya memiliki ilmu saja tanpa kita adalah memiliki suatu tanpa kita memiliki niat. Karena Allah itu hanya akan memberikan suatu balasan kepada seseorang itu adalah sesuai dengan niatnya. Ketika orang tua itu memondokkan atau menyekolahkan anaknya dan tujuannya itu adalah memang adalah untuk beribadah kepada Allah, ya maka dia juga akan mendapatkan pahalanya ibadah. Tapi ada orang tua itu adalah memondokkan anaknya, niatnya itu hanya adalah untuk supaya anak itu nanti kelak dia akan bekerja dan akan mendapatkan uang. Jadi niatnya memang hanya agar untuk mendapatkan uang. Maka dengan seperti itu, walaupun anak itu akan menjadi orang yang alim, walaupun akan menjadi anak soleh, tapi kita ya tidak mendapatkan pahala. Karena niatnya memang bukan lil ibadah, bukan lillahi ta'ala. Maka dari itu adalah penting sekali bahwa orang tua itu haruslah menata niatnya di dalam
memondokkan anak. Sampai adalah dikatakan man lam yashkuri nik'am faqad ta'aradu li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa orang yang mensyukuri terhadap kenikmatan, maka orang itu adalah seakan-akan mengikat kenikmatan itu. Tetapi orang yang tidak mensyukuri terhadap kenikmatan, maka seakan-akan orang itu adalah ingin nikmat itu pergi dari orang yang tidak syukur itu. Maka niat kita yang ikhlas terhadap Allah di dalam kita memondokkan anak ini adalah merupakan suatu dukungan, adalah merupakan suatu syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dalam memondokkan anak memiliki niat yang ikhlas, memiliki tujuan yang benar, maka insya Allah pondok itu juga akan lebih barokah daripada apabila kita tidak memiliki niat yang ikhlas gitu. Ya sebenarnya ini adalah bukan hal yang susah, bukan hal yang susah, karena ibaratnya adalah seandainya kita itu diberikan suatu hadiah, kita diberikan suatu hadiah, maka seharusnya apabila kita menyadari bahwa itu adalah hadiah, bahwa itu adalah bukan usaha dari kita sendiri, maka insya Allah kita juga ingin berterima kasih. Ya, sama dengan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Allah itu sebenarnya adalah orang yang berterima kasih, karena orang itu adalah mengakui, orang itu meyakini bahwa semua kenikmatan yang diberikan anak yang mau mengaji, anak yang mau mondok, mau sekolah terusnya dan akhirnya bisa tamat, ini adalah pemberian. Maka dari itu adalah menyadari itu semua, itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi adalah dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa innama yu'tu an-nasu ala qadri niyatihim, bahwa manusia itu adalah diberikan balasan oleh Allah adalah kadar dengan niatnya. Apabila niat orang itu tadi adalah akhirat, ya maka orang itu juga akan diberikan balasan akhirat. Tapi apabila niatnya itu adalah duniawi, maka ya balasannya hanyalah dunia saja. Maka ya sangatlah penting bahwa ketika orang tua memondokkan anaknya, itu jangan hanya diniati dunia saja, tapi niatilah ikhlas supaya mondok anak kita di pondok pesantren ini adalah menjadi mondok yang barokah, akan selalu mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk dukungan dari orang tua yaitu adalah doa, karena Nabi pernah mengatakan bahwa doa dari seorang orang tua terhadap anak itu adalah lebih kuat dari doanya Nabi terhadap umat. Jadi doanya orang tua terhadap anak itu adalah sangat mustajab. Artinya ya tetap adalah tergantung pada ketaatan, hanya saja secara tensi itu adalah sangat mustajab terhadap anak. Para ulama memang adalah sebenarnya membagi mustajab dan tidaknya doa itu adalah tidak hanya bergantung kepada keikhlasan yang berdoa saja, tapi juga siapa yang mendoakan dan
pada siapa yang didoakan itu adalah sangat berpengaruh. Dan juga termasuk adalah yang mempengaruhi di dalam mustajab tidaknya doa itu adalah waktu dan juga tempat orang. Hanya saja secara umum adalah Nabi Muhammad mengatakan doanya orang tua terhadap anak itu sudah seperti atau lebih kuat daripada doanya Nabi terhadap umatnya, karena adalah sangat mustajab sekali. Kalau kita memiliki anak, itu adalah kita mendoakan, kita adalah sering membacakan doa, membacakan Fatihah, maka insya Allah anak itu ketika thalabul ilmi, ketika kita mencari ilmu itu akan dimudahkan oleh, baik dimudahkan itu adalah dalam segi rezekinya, baik dimudahkan itu dalam segi hafalannya atau dalam segi pemahamannya. Hanya saja ini adalah memang sesuatu yang sudah terbukti dari zaman dahulu, sehingga para kiai-kiai sepuh itu adalah selalu mereka itu adalah mendoakan terhadap anak-anaknya, bahkan tidak cukup kalau mereka tidak merasa cukup dengan hanya mendoakan saja, bahkan mentirakati, bahkan puasa, bahkan beritanya itu ya berjam-jam, beritanya berjam-jam gitu. Apalagi adalah kita di zaman sekarang ini, ya maka harus banyak tirakat kita, lebih banyak doa kita terhadap anak-anak kita. Ya, itu adalah pesan saya adalah kepada orang tua atau kepada wali santri, agar di dalam memondokkan anak ini adalah memang diniati yang baik, diniati yang ikhlas. Sedangkan pesan saya terhadap siswa-siswi yang mengikuti tasyakuran ini, bahwa jangan sampai lupa bahwa adanya pondok pesantren Hidayatul Thulab ini. Kenapa pondok ini adalah mendirikan pendidikan formal, tidak hanya pendidikan diniyah saja, adalah sesuai dengan tujuan kenapa adanya kita diciptakan, yaitu adalah lita'abbudi. Kita semua telah diciptakan adalah untuk ibadah. Maka dari itu ulama selalu memerintahkan dan mengatakan jangan sampai apa yang menjadi tujuan kita, orientasi kita di dalam thalabul ilmi itu adalah hanya dunia saja. Karena dunia itu adalah sesuatu yang tidak cukup bagi kita, itu adalah sesuatu yang kelak akan menghilang di hadapan kita. Jadikanlah akhirat itu adalah sebagai tujuan dan menjadi tujuan akhir kita dalam segala usaha kita, ya ini baik ibadah kita maupun di dalam thalabul ilmi, di dalam apa saja, itu adalah jangan sampai tujuan akhirnya adalah dunia. Maka dari itu banyak dari ulama mengatakan tidak boleh kita menjual akhirat itu adalah untuk tujuan dunia. Tetapi kalau kita menjual dunia untuk tujuan akhirat, maka inilah yang matlub, ini adalah sesuatu yang dicari. Jadi seandainya kalian di dalam thalabul ilmi ini memang niatnya itu adalah untuk akhirat, maka insya Allah ilmu yang memang barokah, ilmu yang benar-benar manfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah adalah apa yang akan kalian dapat. Tetapi apabila tujuan kalian pondok di pondok pesantren bukan tujuan akhirat, ya maka adalah sangat sulit untuk mendapatkan. Dulu abah saya adalah pernah
mengatakan ya bahwa sangat penting santri itu ketika mondok itu jangan sampai ada tujuan-tujuan dunia, seperti seumpama mengaji ilmu fikih, mengaji ilmu tasawuf, mengaji ilmu, itu jangan dipikir nanti besok bagaimana keuntungannya, bagaimana yang didapat, apakah akan menjadi orang kaya atau orang yang miskin, apakah menjadi orang yang kecukupan atau tidak dengan ilmu itu. Karena banyak sekali dari santri-santri itu adalah yang niatnya itu memang duniawi, ketika sudah pulang itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi banyak ya, ini adalah pengalaman setelah abah saya itu adalah tamat mondok di pondok pesantren, kemudian mendirikan pondok pesantren. Setelah beberapa tahun saya itu adalah bertemu dengan beberapa santri yang ditemui ketika mondok dulu. Ada dari mereka itu yang terang-terangan mengatakan ingin setelah tujuannya mondok itu besok supaya menjadi orang yang ahli ceramah, mendapatkan gaji yang banyak. Ya intinya ya beberapa orang itu adalah tujuannya memang dunia dalam pondok pesantren. Tetapi ketika mereka sudah pulang, mereka itu tidak mendapatkan ilmu yang ya mungkin karena kurang barokah, karena tujuannya dunia tadi. Mereka juga ya memang mereka memiliki banyak uang gitu. Mereka memiliki banyak uang, tapi mereka tidak kecukupan dengan uang. Artinya antara kebutuhan mereka dengan apa yang mereka miliki adalah tidak mencukupi. Ya pada akhirnya setelah seperti itu mereka jadi tidak mencari uang itu dengan cara yang halal. Akhirnya ada dari santri itu yang sudah tamat membangun pondok, karena niatnya membangun pondok itu adalah duniawi. Ya akhirnya ya pondok itu menjadi tidak berkembang, menjadi tidak berkembang. Karena memang pada dasarnya dari awal adanya pondok itu diniati duniawi. Jadi yang dipentingkan di dalam program-programnya itu adalah bagaimana supaya mendapatkan banyak uang. Tetapi tetap saja walaupun seperti itu, walaupun bentuknya itu adalah pondok, tapi karena niatnya dunia itu juga tidak, santri-santrinya itu juga tidak barokah, dan santrinya itu juga tidak menjadi orang yang berhasil di masyarakat. Tetapi sebaliknya, Bu Abah saya itu adalah teman-teman, dia kenal beberapa santri itu yang tidak memikirkan dunia. Ketika mondok itu adalah tujuannya memang adalah kepedulian terhadap umat Islam, kepedulian terhadap agama, ingin menyebarkan agama Islam. Ia tidak pernah memikirkan nanti ketika tamat itu nanti akan menjadi orang kaya atau menjadi orang yang cukup atau orang yang miskin atau orang yang bagaimana. Tetapi didasari oleh kepedulian, didasari oleh keinginan untuk menolong agama Allah. Maka ternyata setelah beberapa puluh tahun ya mereka banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya ada yang menjadi pengurus, ada yang mendirikan pondok, ada yang menjadi orang yang ahli dalam berceramah, terusnya. Tapi ya mereka tidak kekurangan apa-apa di dalam di dalam perjuangannya itu. Ya maka bisa disimpulkan itu
bahwa ini adalah seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, bahwa siapa saja itu adalah yang menolong agama Allah, maka orang itu juga akan ditolong. Orang itu adalah akan dijamin, dan dijamin ini adalah bukan dijamin dalam akhiratnya saja, tetapi juga selalu diberikan jalan oleh Allah dalam mendapatkan rezeki. Ya, kesimpulannya saya adalah berpesan terhadap santri-santri yang hadir pada acara ini, bahwa jangan sampai kita dalam ilmu itu adalah memiliki tujuan. Maka insya Allah kita yakin terhadap Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan kita baik dunia maupun akhirat. Ya mungkin sekarang memang kita masih belum tahu nanti kita setelah tamat ini akan menjadi apa, kita bagaimana rezeki kita akan kita dapatkan gitu. Tapi keyakinan kita dan doa kita terhadap Allah, apalagi kita sedang thalabul ilmi, ini adalah sangat-sangat penting dan sangat banyak pengaruhnya terhadap kita. Apabila memang kita memiliki kepedulian, kita dalam thalabul ilmi ini memang memiliki tujuan yang ikhlas dalam menyebarkan agama Allah, maka insya Allah kita adalah dikatakan orang yang aman. Allah kita tidak perlu khawatir, insya Allah akan dicukupi oleh Allah. Ya saya kira seperti itu ya, karena ya ini sudah saya datang juga agak terakhir, ya, juga tidak banyak ya saya sampaikan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd bismika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nujina biha jami' ahwal wa afad wa taqdina biha jami' al-hajat السيئات وترفعنا على درجات وملك بها خير الحياة والممات. اللهم إنك وتوسل بك في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكاره الكفر والفسوق والمفسدين. اللهم اجعلنا وأزواجنا ذريتنا وأزواجنا خير ولا تجعلنا شر ومن العلماء رحمتك يا المسلمين سلام في الأهل رسول الله